Apa itu moral? Moral adalah tingkah laku baik maupun buruk manusia secara sadar yang terbentuk dari pengalaman yang ia dapat, yang ia lihat dari lingkungan sekitarnya untuk bertingkah laku di masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang butuh berinteraksi dalam kehidupannya. Untuk menciptakan hubungan interaksi yang baik, dibutuhkan tata cara dalam berperilaku, yaitu dengan menempatkan moral dalam tingkah laku manusia. Ketika manusia mendapatkan pendidikan atau mendapatkan didikan moral yang baik, maka ia akan menjadi manusia yang bertingkah laku baik di lingkungan masyarakat karena mendapatkan pembelajaran dan mengimplementasikan pembelajaran mengenai moral yang ia pelajari. Namun, apabila seseorang tidak mendapatkan pendidikan moral yang baik di dalam rumah, namun ia berada dalam lingkungan masyarakat yang baik, maka ia akan mempelajari hal tersebut dari pengalaman-pengalaman yang ia lewati. Karena hakikatnya, pendidikan merupakan pengalaman dan pembelajaran yang baik berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Moral menurut Colbert itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan prekonvensional, yaitu pada anak-anak. Tahap konvensional itu pada anak SD sampai usia remaja. Dan yang ketiga tahap postkonvensional, umur 18 tahun sampai ke atas. Yang pertama yaitu tahap prekonvensional. Tahap prekonvensional ini terjadi pada anak-anak. Di tahap prekonvensional ini, keputusan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan personal dan aturan orang lain. Di tahap prekonvensional ini juga ada 2 tahap. Tahap yang ke-1, orientasi hukuman dan hadiah. Di orientasi hukuman dan hadiah ini, jika melakukan perbuatan baik diberi hadiah, jika melakukan perbuatan buruk diberi hukuman. Contoh, jika melakukan perbuatan baik diberi hadiah itu seperti anak kecil membantu orang tuanya untuk mencuci piring, menyapu. Itu orang tuanya akan memberikan hadiah kepada anaknya seperti jajan, coklat, atau semacamnya. Yang terus, jika melakukan perbuatan buruk diberi hukuman. Contoh, anak kecil sedang bertengkar dengan temannya. Nah, itu orang tuanya memberi hukuman ketika sudah di rumah, itu bisa berdiri di menghadap ke tembok. Di tahap kedua, itu ada orientasi instrumentalia. Perbuatan baik digunakan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Contoh yang anak kecil tiba-tiba baik, tiba-tiba melakukan pekerjaan rumah. Nah, itu biasanya meminta reward, meminta apa yang ia inginkan. Yang kedua yaitu tahap konvensional atau umur SD. Di tahap ini, keputusan didasarkan pada persetujuan orang lain, harapan keluarga, nilai-nilai tradisional, hukum masyarakat. Di tahap konvensional, itu ada 2 tahap juga, yaitu tahap orientasi good boy and good girls. Seperti contoh, jika habis sholat minta dipuji, membutuhkan validasi seperti, ini loh ma, aku udah sholat, pokok minta validasi, minta minta pujian dari orang lain. Yang tahap keempat yaitu orientasi hukum dan tata tertib, atau ini pada usia remaja, yaitu perbuatan harus sesuai dengan tata tertib. Jika melanggar akan dihukum. Seperti sudah di sekolah itu tidak boleh menggunakan sepeda, nanti akan dihukum. Terus di sekolah harus memakai atribut yang lengkap, memakai sepatu hitam. Nah, nanti jika melanggar kan pasti akan dihukum. Nah, itu di tahap orientasi hukum dan tata tertib. Yang ketiga ada tahap postkonvensional, yaitu di umur 18 tahun sampai setelahnya. Di tahap postkonvensional ini ada 2 tahap juga, yaitu tahap orientasi kontrak sosial. Di tahap orientasi kontrak sosial ini, perbuatannya melanggar aturan, akan tetapi dilihat dulu alasannya apa melanggar atau melakukan itu. Seperti contoh sih di pertemuan psikologi kemarin, yaitu contoh seorang suami yang nekat membobol apotek karena sang istrinya sakit dan mereka itu tidak mempunyai uang, diberi pinjaman tidak tidak bisa diberi pinjaman, tidak mempunyai uang, tidak kuat untuk membeli
obat karena obatnya juga mahal, akhirnya dia membobol apotik. Nah, itu sebenarnya perbuatan yang melanggar aturan, akan tapi di sisi lain, sang suami itu sayang kepada istrinya supaya dia membobol apotik untuk mendapatkan obat dan untuk istrinya supaya istrinya itu sembuh. Nah, itu. Dan tahap keenam yaitu orientasi prinsip-prinsip etika universal, yaitu berbuat baik tidak peduli akan diberi hadiah. Ya sudah, kita berbuat baik kepada orang kalau ya sudah tidak berharap untuk diberi hadiah atau berharap diberi hadiah atau berharap ditimbal balik baiknya. Jadi gitu. Nah, di perkembangan moral pada anak berkebutuhan khusus dapat dibantu dengan pelatihan moral dan pendidikan karakter. Pelatihan moral bertujuan untuk memastikan bahwa ide-ide yang disajikan menghasilkan tindakan yang sesuai. Sementara pendidikan karakter bertujuan untuk menumbuhkan kekuatan yang membimbing, mengarahkan, dan mendorong perkembangan individu ke arah yang lebih baik. Dan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Keterbatasan tersebut dapat berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Maka jadi harus dibantu dengan pelatihan moral dan pendidikan berkarakter. Mengapa sih perkembangan moral itu penting? Yang pertama, moral itu penting sebagai dasar untuk interaksi sosial, yakni membantu anak-anak memahami cara berinteraksi dengan orang lain, cara berkomunikasi dengan orang lain secara positif, dan membangun hubungan yang sehat. Yang kedua ialah moral itu penting dalam pengambilan keputusan, memfasilitasi kemampuan anak, mendorong kemampuan anak untuk membuat sebuah keputusan yang etis dan bertanggung jawab, dan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ialah kemandirian dan tanggung jawab, membantu anak menjadi individu yang bertanggung jawab dan mandiri, mampu mengambil keputusan yang baik dalam situasi yang kompleks. Dan yang keempat ialah membangun rasa empati dan rasa hormat, mendorong perkembangan empati, rasa peduli terhadap orang lain, di mana anak belajar untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Jadi, mengapa perkembangan moral sangat penting bagi anak-anak berkebutuhan khusus, yakni supaya mereka dapat berinteraksi dengan baik, dapat menjadi manusia yang berakhlak dan beretika, dan menjadi lebih percaya diri akan kemampuan dirinya. Dan yang keempat ialah supaya mereka dapat mengambil keputusan moral dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, anak-anak berkebutuhan khusus memiliki potensi moral yang siap untuk dikembangkan melalui berbagai pengalaman sosial yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Perkembangan moral pada anak berkebutuhan khusus penting untuk mendapatkan perhatian. Dengan moral yang baik, anak diharapkan dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip moral yang ditanamkan pada anak-anak sejak dini akan berperan penting dalam menentukan perilaku dan karakter mereka. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana kita sebagai pendidik untuk mengajarkan moral kepada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama, di sini kita harus menjadi contoh, teladan, dan selalu menunjukkan perilaku yang baik dan sopan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Yaitu bagaimana caranya kita harus bisa melibatkan anak dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menumbuhkan empati dan kepedulian seperti membantu orang lain atau merawat hewan peliharaan. Dan kita harus bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan juga dapat dimengerti.
Dan yang kedua, kita harus bisa menjelaskan nilai-nilai moral dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga dengan contoh yang sederhana. Kita bisa menggunakan alat-alat seperti gambar atau benda nyata untuk membantu anak memahami konsep-konsep seperti kejujuran, kebaikan, dan keadilan. Dan yang ketiga, gunakan pujian yang tulus ketika anak menunjukkan perilaku yang baik, yaitu kita bisa menggunakan sistem reward sederhana untuk memotivasi anak agar anak terus berperilaku baik. Berikut tambahan tata cara dalam mendidik moral anak yang berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan pihak terapis, karena bekerja sama dengan pihak terapis dapat memberikan intervensi yang lebih spesifik dan juga terarah untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial dan moral pada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Bekerjasama dengan terapis dalam mendidik anak berkebutuhan khusus juga dapat membantu anak mencapai potensi maksimalnya, dan anak tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Yang kedua, melibatkan orang tua dan guru. Melibatkan orang tua dan guru agar tercipta lingkungan konsisten, namun juga dapat mendukung perkembangan moral pada anak, seperti bercerita, membuat poster, dan juga boneka. Boneka tersebut sebagai alat untuk berlatih agar anak dapat mengendalikan situasi dalam keadaan tertentu. Keterlibatan orang tua dan guru dalam mendidik anak berkebutuhan khusus sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif bagi anak. Adapun beberapa peran orang tua dan guru dalam mendidik anak yang berkebutuhan khusus, seperti melindungi anak dari diskriminasi lingkungan sekitarnya, memberikan dukungan emosional dan juga sosial pada anak tersebut, dapat menerima dan memahami kondisi anak. Jadi guru dan orang tua bisa memahami dan juga memaklumi ke kondisi anak tersebut, supaya anak tersebut tidak merasa dikucilkan atau didiskriminasi. Yang terakhir, ketika semuanya sudah dilakukan, jangan lupakan konsisten dan juga kesabaran, karena mendidik anak yang berkebutuhan khusus harus membutuhkan kesabaran yang ekstra. Jangan mudah menyerah dan konsisten dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepadanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.